Sebelumnya teman-teman, kita harus mengetahui apa itu kulit. Kulit merupakan organ tubuh paling luar yang melindungi tubuh manusia dari lingkungan hidup sekitar. Kulit tersusun dari jutaan sel. Seiring dengan perubahan pola kehidupan ke arah yang tidak sehat, semakin meningkatnya radiasi sinar ultraviolet akibat dari toksin tertentu, dan juga faktor genetik mengakibatkan sel-sel penyusun kulit mengalami pertumbuhan yang tidak terkontrol, di mana lazimnya disebut dengan sel tumor kulit. Lalu, tumor kulit merupakan kelainan pada kulit yang ditandai dengan pertumbuhan abnormal sel kulit. Tumor kulit terutama menyerang sel kulit yang terpapar sinar matahari seperti pada daerah wajah dan lengan hingga tungkai. Tumor kulit adalah jenis tumor yang tumbuh di jaringan kulit. Kondisi ini ditandai dengan perubahan pada kulit seperti munculnya benjolan, bercak, atau tahi lalat dengan bentuk dan ukuran yang tidak normal. Nah, etiologi dari tumor kulit tersebut dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama dari internal dan eksternal. Internal yaitu melalui riwayat kanker, kulit putih, tahi lalat, sistem imun yang rendah, predisposisi genetik, luka yang lama sembuh. Nah teman-teman, kalau kita lihat dari eksternalnya, itu melalui paparan sinar matahari atau ultraviolet, paparan radiasi yang berlebihan, paparan bahan kimia, toksin, arsenik. Lalu teman-teman, kita akan melihat jenis-jenis dari tumor kulit. Ada 3. Yang pertama itu ada karsinoma sel basal, yang kedua karsinoma sel squamosa, yang ketiga yaitu melanoma. Yang pertama tadi yaitu karsinoma sel basal. Banyak teori mengemukakan bahwa karsinoma sel basal berasal dari sel pluripotent pada lapisan basal epidermis atau foliket rambut. Tumor biasanya muncul dari epidermis dan tumbuh dari sisi luar foliket rambut, terutama dari sel panca foliket rambut yang terletak persis di bawah ductus kelenjar sebasea. Jalur sinyal intraseluler Paxart Head kulit berperan dalam patofisiologi sel basal ini. Setelah proses embriogenesis, jalur ini berfungsi mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel. Gangguan inhibisi jalur Hedegaard tersebut mengawali perkembangan sel basal. Yang kedua yaitu karsinoma sel squamosa. Patofisiologi dari karsinoma sel squamosa dimulai dari transformasi keratinosit epidermis normal, ditandai dengan adanya benjolan keras pada kulit agresi yang berbentuk datar dan bersisik seperti kerak, dapat menjadi gatal dan berdarah dan hingga menimbulkan kerak. Yang ketiga, melanoma. Lalu patofisiologi dari Merkel cell carcinoma yaitu dikaitkan dengan poliomavirus, ditandai dengan bercak dan benjolan berwarna coklat. Melanoma memang menyerupai seperti tai lalat biasanya, namun berbentuk lebih tidak beraturan. Nah teman-teman, kita dapat membedakan tai lalat biasa dengan tai lalat melanoma menggunakan metode ABCD. Kita dapat mengerjakannya seperti nomor di bawah ini. Lalu teman-teman, bagaimana cara pengobatannya? Yang pertama itu dengan cara radioterapi, memaparkan radiasi untuk membunuh sel kanker. Yang kedua, kemoterapi, obat yang diminum atau disuntik untuk membunuh sel kanker. Yang ketiga, terapi biologis, memberi obat untuk zat yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel tumor. Yang ketiga itu krioterapi, menggunakan nitrogen cair untuk membunuh sel kanker. Yang keempat, operasi, mengangkat jaringan kanker beserta bagian kulit sehat di sekitarnya. Yang keenam,
krim tumor kulit, mengobati tumor stadium awal yang hanya menyerang lapisan atau kulit. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.